Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali secara virtual pada mata kuliah Pancasila. Dan mahasiswa sekalian, ini adalah materi terakhir kita di perkuliahan Pancasila. Setelah kita kemarin membahas tentang lambang dan sila dalam Pancasila, kemudian kita membahas Pancasila sebagai ideologi, kita bahas Pancasila, implementasi Pancasila dalam pembukaan undang-undang. Kita sudah bahas juga tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, maka ini adalah puncak materi kita yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Materi ini hakikatnya memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana nilai dan makna dari Pancasila itu sendiri menjadi sebuah rambu-rambu dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, baik sebagai pribadi, sebagai warga negara, ataupun sebagai profesi. Karena pada hakikatnya kita tentu menjalankan profesi yang harus berpedoman pada kaidah-kaidah dari Pancasila. Mau bagaimanapun juga, Pancasila ini menjadi dasar dan ideologi bangsa kita yang harus kita ikuti koridor-koridor implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mahasiswa sekalian, dalam materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini submateri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Yang kedua itu adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional. Ada 5 berarti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ini hakikatnya mewakili pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 5 pertemuan yang kita wakili. Kalau dalam pembelajaran secara luring atau secara tatap muka, dulu biasanya materi-materi ini saya belajarkan dengan cara teman-teman mahasiswa mempresentasikan atas tugas yang saya instruksikan berkaitan dengan 5 bidang dalam paradigma pembangunan nasional ini. Tapi karena ini dimentaskan secara berkelompok dulu. Tapi karena ini pembelajarannya masih daring dan kemudian berat sepertinya kalau saya memberikan tugas secara berkelompok yang memaksa teman-teman mahasiswa untuk bertemu mengerjakan tugas berkelompok karena ini masih masa pandemi. Jadi pembelajaran saya alihkan menjadi mekanisme seperti ini. Kita mulai mahasiswa sekalian. Yang pertama ini berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Mahasiswa sekalian, dari gambar ini saya memberikan ilustrasi bahwa memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Dalam arti kata, ini sudah ada di sekeliling kita dan sudah ada dalam genggaman kita, bahkan bagaimana arus perkembangan informasi, arus perkembangan teknologi yang terwujud dalam smartphone yang kita pegang masing-masing,
Nah, sebagai contoh, itu pada hakikatnya dalam satu sisi memiliki dampak negatif memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melaksanakan transaksi perbankan hanya melalui genggaman tangan kita. Kita malah bisa mengakses informasi dari belahan dunia manapun bahkan itu dengan mudah. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bahkan tidak hanya secara suara tapi bisa melalui video call atau teleconference. Itu dengan mudah. Artinya memang teknologi memudahkan kehidupan kita dalam satu sisi positif. Tapi di sisi negatif, teknologi juga pada hakikatnya telah merubah pola kehidupan kita secara sosial budaya. Lihat bagaimana kita saling berdekatan, tapi sibuk dengan aktivitas sosial medianya masing-masing. Ya, komunikasi secara langsung menjadi berkurang. Ini. Terus bagaimana kita menjadi seorang yang individualis karena smartphone yang kita pegang masing-masing. Ya, bagaimana kita kemudian begitu mudahnya menerima dan menyebarkan informasi melalui sosial media yang kita pegang tanpa kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Sehingga sering kalau kita tidak cross check kebenarannya, kita ternyata menyebarkan berita-berita yang hoax, berita-berita yang salah, berita-berita yang menyebarkan fitnah. Nah ini, itu salah satu contoh dalam smartphone yang kita pegang. Di sisi lain kita memiliki kemudahan. Ya, kita bisa pergi kemanapun, kita menggunakan aplikasi. Kita nggak punya mobil tapi bisa menikmati fasilitas bepergian dengan mobil. Kita tahu informasi dari belahan dunia manapun, gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga punya dampak negatif. Kita lebih gampang menyebar fitnah. Kita lebih gampang untuk membuat orang lain iri dan dengki. Kita lebih mudah membuat diri kita menjadi seorang individualis. Itu. Artinya ada dalam sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini juga ada dampak negatif yang perlu kita pertimbangkan sehingga kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Ya. Supaya kita tidak terkungkung, tidak diatur oleh teknologi, tapi kita yang mengatur bagaimana penggunaan teknologi itu. Ini masih dalam contoh smartphone yang kita pegang. Ya. Ada lagi contoh dalam hal-hal yang lain. Dan kita akan bahas nanti bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga berkembang dalam profesi kalian nanti yang harus kita telaah dengan bijak supaya kita bisa memanfaatkannya dengan bijak juga. Mahasiswa sekalian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini memang mencapai kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kehidupan kita menjadi lebih modern, lebih mudah. Bagaimana robot bisa menggantikan pekerjaan manusia? Ya. Bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis misalnya, itu juga membantu kehidupan manusia. Dan kita tidak bisa hindari saat ini seperti itu. Ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Perkembangan IPTEK tidak lepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya, ruang sosial budaya. Kenapa? Karena objek dan subjek dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah manusia itu sendiri. Yang manusia itu memiliki sebuah komunitas, memiliki sebuah produk yang namanya budaya. Jadi, bagaimana smartphone kita itu telah merubah pola hidup kita, baik secara sosial maupun budaya. Ini bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia medis
itu juga mempengaruhi ruang sosial budaya di lingkungan kita. Ini ruang sosial budaya dalam lingkungan kita. Ya. Dulu sebelum ada keluarga berencana, ya, keluarga bencana, masyarakat kita itu terkungkung pada sebuah uh, budaya bahwa banyak anak itu adalah banyak rezeki. Sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi tentang mekanisme atau prosedur KB, keluarga berencana. Tapi kemudian setelah munculnya KB, kemudian digalakkan pemerintah tentang program KB itu, ya, itu masyarakat kita sekarang cenderung menilai bahwa memiliki sedikit anak, ya, memiliki anak yang terprogram, ya, atau 2 anak, itulah ibaratnya kalau dalam program pemerintah, itu menjadi pola pikir baru di masyarakat. Ya, artinya KB itu adalah program, adalah produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini, yang itu juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya, ataupun dalam kehidupan yang lain, misalnya, ya, bagaimana smartphone itu menggantikan permainan tradisional. Anak-anak sekarang itu sudah jarang untuk memainkan permainan tradisional, bahkan di kampung-kampung sekalipun. Nah, mereka sekarang gandrung dengan game-game online. Ya, ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling mempengaruhi dengan perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat itu. Ini, ya. Munculnya motor, mobil itu juga mendorong sebuah paradigma baru, paradigma budaya, sosial budaya di masyarakat, bahwa kepemilikan kendaraan bermotor itu juga mencerminkan sebuah status sosial mereka di masyarakat. Nah, ini kan menjadi paradigma baru dalam ruang sosial budaya di lingkungan kita. Ini, ya, orang yang memiliki mobil kendaraan roda 4 itu dianggap sebagai orang yang sukses, ya, dalam persepsi di masyarakat. Nah, ini menjadi ruang sosial yang baru di masyarakat. Nah, ini perkembangan IT pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, dan di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Perkembangan iptek itu perlu dikendalikan, mahasiswa sekalian. Tidak bisa perkembangan iptek itu dibiarkan begitu saja. Nah, sebagai contoh dalam dunia medis misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat orang itu yang susah punya anak misalnya, itu bisa menggunakan program bayi tabung. Ini. Tapi dalam konteks ini, penggunaan teknologi bayi tabung itu juga harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah nilai-nilai budaya dan agama. Ya, bayi tabung yang seperti apa yang diperbolehkan, begitu. Ya. Mekanisme bayi tabung kan bermacam-macam. Ada mekanisme yang kemudian sperma dari laki-laki secara telur dari perempuan istri dibuahi di luar rahim sang istri, kemudian dititipkan pada rahim orang lain. Nah, ini ada mekanisme bayi tabung seperti itu. Nah, konteks yang seperti ini kan melanggar nilai-nilai kaidah agama. Nah, melanggar kaidah agama. Kenapa? Bayi tabung dengan mekanisme yang seperti itu dibuahi di luar rahim sang ibu, dititipkan pada rahim perempuan lain. Ini kan akan merusak sistem bagaimana mahramnya, bagaimana sistem
apakah kerabatan yang sebagaimana diajarkan dalam agama. Tapi banyak orang yang kemudian menghalalkan hal-hal seperti ini, untuk mencapai tujuannya, Ada beberapa konteks teknik bayi tabung yang diperbolehkan, yang bayi tabung yang dibantu pembuahannya, tapi tetap dengan di rahim istrinya misalnya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau dibuahi di luar kemudian dititipkan pada orang lain, ini kan konteksnya sudah melanggar dari nilai-nilai kaidah agama. Nah, ini salah satu contoh. Nah, artinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya dan agama. Atau contoh lain misalnya, perkembangan pengetahuan tentang obat-obatan. Nah, ini perkembangan pengetahuan tentang obat-obatan. Ya, dalam konteks obat-obatan tertentu itu ada obat-obatan yang misalnya mengandung gelatin babi misalnya. Nah, ini kan juga harus dipertimbangkan. Nah, harus mendapatkan pendapat atau fatwa dari otoritas agama tentang bagaimana penggunaannya. Ataupun konteks imunisasi misalnya, yang mengandung enzim babi misalnya. Nah, hal-hal seperti ini supaya tidak berbenturan dengan kaidah nilai-nilai budaya dan agama dalam suatu masyarakat, maka perlu difatwakan, ya, perlu dibuat sebuah himbauan keputusan dari otoritas keagamaan tertentu yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, ya, tentang penggunaan obat-obatan tersebut. Nah, tentu dalam kaidah agama, supaya hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa digunakan, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tentu harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Ketika enzim babi, ketika gelatin babi misalnya menjadi satu-satunya objek, menjadi satu-satunya alat yang bisa menjadi perantara bagi suatu obat itu untuk maksimal bekerja, maka hal tersebut perlu mendapatkan otoritas tentang penggunaannya. Nah, atau belum lama ini misalnya vaksin. Kita di Indonesia, karena kita sebagai negara yang berpedoman pada kaidah Pancasila, maka penggunaan vaksin, ya, coronavirus kemarin, baik itu Sinovac, Pfizer, ataupun Moderna atau apapun itu, selain mendapatkan izin dari BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, juga harus mendapatkan sertifikasi halal bahwa obat itu boleh digunakan, terutama untuk umat muslim misalnya. Ini harus ada keputusan dari otoritas yang berwenang bahwa obat itu boleh digunakan, ya, walaupun dalam konteks misalnya mengandung zat-zat yang bersifat haram. Diperbolehkannya tentu dengan alasan pertimbangan manfaat dan mudaratnya. Ini, ya, artinya memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini perlu berpedoman pada kaidah budaya dan agama, yang budaya dan agama itu sendiri merupakan bagian dari Pancasila, ya, merupakan bagian dari Pancasila itu. Ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai budaya dan agama, tentu akan menyebabkan kerusakan, tentu akan menyebabkan kehidupan yang tidak teratur. Ini.
Dalam konteks tertentu, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis misalnya, itu diperbolehkan atau mampu untuk menggugurkan kandungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kalau teknologi yang berkembang yang mampu menggugurkan kandungan itu, baik melalui obat ataupun melalui mekanisme-mekanisme tertentu, tidak diimbangi dengan pemahaman nilai agama, nilai budaya, nilai-nilai Pancasila yang baik, maka akan terjadi penyelewengan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Lihat berapa banyak kasus bidan, tenaga medis atau kesehatan yang memanfaatkan keahliannya, memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang keilmuannya untuk membuka layanan aborsi secara ilegal. Ya. Dalam konteks tertentu aborsi diperbolehkan ketika itu mengancam nyawa ibu misalnya, atau mengancam si janin sendiri misalnya. Ini. Tapi dalam konteks lain, ketika ini tidak diawasi dengan baik, tidak dasar pada kaidah agama, ini juga akan menjadi terbukanya peluang-peluang negatif. Itu misalnya, seperti aborsi secara ilegal tadi misalnya, sebagai akibat dari hubungan di luar nikah, hamil, aborsi. Nah ini, artinya ada perkembangan ipteks yang harus dipayungi oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam nilai budaya dan agama. Karena Pancasila itu sendiri adalah dasar utamanya adalah nilai budaya dan agama, perkembangan budaya dan agama di Indonesia. Artinya kita tidak bisa seperti dunia barat yang kemudian sekuler, bebas sebebas-bebasnya, gitu ya, memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan sosial, memisahkan urusan agama dengan urusan negara, gitu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuat berbagai macam aneka ragam makanan. Contoh lain ini. Tapi di sisi lain, ya, perkembangan makanan, produk-produk makanan itu juga harus didasarkan pada kaidah Pancasila sebagai ideologi. Gitu. Ya. Sekarang orang nggak perlu repot-repot masak dulu untuk makan siang, untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Sekarang udah banyak makanan-makanan cepat saji. Ya, bahkan di toko-toko retail sudah banyak kita temukan makanan-makanan yang cepat. Pop mie yang ada langsung ada nasinya ada. Ya, tinggal seduh sudah ada mie dengan nasi sekaligus. Ya, kopi nggak perlu disangrai dulu, nggak perlu repot-repot nyangrai, nggak perlu repot-repot numbuk dan segala macam. Sudah ada kopi yang saset dengan gulanya. Nah, kemudian banyak macam-macam lah, gitu. Tapi perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang makanan tadi, ini kan juga perlu disandingkan dengan nilai Pancasila, nilai-nilai budaya dan agama. Apakah produk itu halal? Kan gitu. Apakah produk itu halal? Maka oleh karena itu semua makanan yang beredar di Indonesia itu harus bersertifikasi halal, harus ada label halal. Ini. Ya, ingat kasus mie samyang yang beredar tanpa label halal. Ya, negara melalui BPOM memintakan itu ditarik. Ya, diuji dulu kehalalannya. Baru ketika sudah lolos, baru diperjualbelikan secara bebas. Nah, ini salah satu contoh. Nah, artinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus disandingkan dengan kaidah-kaidah nilai budaya dan agama. Artinya tidak serta-merta ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sebebas-bebasnya, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Itu loh. Ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu membuat berbagai macam obat-obatan. Tapi kalau penggunaannya tidak diawasi dengan baik, maka ini juga akan menimbulkan permasalahan baru. Ya, penyalahgunaan obat-obatan, itu kan. Ini obat-obat yang harusnya dengan resep dokter, tapi ternyata dimanfaatkan
secara bebas tanpa resep. Itu. Ya, obat-obat penenang misalnya, tramadol itu kan harus menggunakan resep dokter. Itu produk teknologi itu. Ya, produk teknologi. Ini obat-obatan yang pil, kapsul, suntik atau apapun itu produk teknologi. Tapi kemudian kalau tidak diawasi dengan baik penggunaannya, itu rentan terhadap penyalahgunaan, penyelewengan. Ya, banyak anak-anak muda kita yang mengalami melaksanakan penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Membeli tramadol digunakan untuk menimbulkan efek mabuk misalnya. Nah, ini dalam dalam profesi kalian sebagai bidan nanti, kalian juga harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan bijak. Memanfaatkan ilmu kalian itu dengan bijak. Ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak menyalahgunakan. Itu. Ada rambu-rambu, ada koridor yang harus kalian patuhi di situ. Bukan semata-mata karena kalian menguasai suatu ilmu medis atau bidang tertentu, terus kemudian kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini perlu diingat mahasiswa sekalian. Ya. Bukan berarti semua produk ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis itu bisa kemudian kalian terapkan sebebas-bebasnya. Gitu. Ada pedoman yang harus kalian patuhi. Itu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, relasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Ada 3 kemungkinan dalam konteks relasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai budaya dan agama. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi itu gayut, artinya saling berinteraksi dengan nilai budaya dan agama. Sehingga pengembangan iptek harus senantiasa berdasarkan pada sikap human religius. Ya. Sebagai manusia yang beragama, mengedepankan kaidah manusia sebagai beragama. Ya. Program keluarga berencana itu hanya bisa dihimbau, tapi tidak bisa diwajibkan di masyarakat. Ya. Kalian sebagai seorang bidan tidak bisa memaksakan pasien kalian untuk KB. Kalian hanya bisa menghimbau. Kenapa? Karena memiliki keturunan itu adalah bagian dari kaidah agama. Itu ya. Ada bagian dari kaidah agama. Ini artinya perkembangan dunia medis misalnya di kalian itu juga harus dipertimbangkan dengan perkembangan atau kaidah-kaidah agama. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dengan diwarnai dengan nilai-nilai human religius. Ya. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diinventarisir nilai-nilai dari luar. Nah, ini biasanya terjadi di dunia barat. Atau di masyarakat barat yang mereka cenderung sekuler. Gitu ya. Artinya memang iptek ini bebas nilai. Gitu loh. Tidak boleh intervensi oleh nilai-nilai budaya atau agama. Ini. Orang kalau mampu buat teknologi yang mampu menggugurkan, mengaborisi kandungan, ya monggo saja memanfaatkan teknologi. Siapa yang memanfaatkan teknologi, ya monggo saja dilayani. Gitu. Nah, yang mereka tidak mau karena berpegang pada kaidah agama, ya monggo silakan. Tapi ya bagi yang mau dilayani saja. Ini. Ada konteks yang seperti itu. Ya. Atau kemudian perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, misalnya obat-obatan yang
diperjualbelikan secara bebas misalnya, walaupun itu menimbulkan efek memabukkan misalnya. Itu kalau paradigmanya sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan urusan ilmu pengetahuan itu ya monggo-monggo saja. Gitu. Ya. Artinya menghalalkan segala cara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog saat diperlukan. Jadi saat ilmu pengetahuan membutuhkan pertimbangan nilai agama dan budaya, maka ilmuwan melakukan dialog pada tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tapi ketika tidak membutuhkan, maka ilmuwan bisa melaksanakan sebebas-bebasnya. Artinya simbiosisnya hanya sepihak, hanya ketika dibutuhkan atau tidak, itu aja. Ketika tidak dibutuhkan pun maka tidak mengikat. Gitu. Nah, dalam kaidah seperti ini, maka relasi yang pertama lah yang kita gunakan di Indonesia. Ya. Artinya memang ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangannya harus didasarkan pada kaidah nilai budaya. Supaya apa? Supaya perkembangan ilmu pengetahuan terkendali. Benar-benar membantu perkembangan umat manusia, bukan untuk merusak. Ini yang harus kita pahami bersama. Untuk yang kedua ini biasanya terjadi di negara-negara sekuler. Ya. Monggo saja ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang nomor 2 ini mampu membuat alat judi yang canggih. Secanggih-canggihnya alat judi yang dikembangkan, maka itu tentu tidak diperbolehkan di Indonesia. Tapi bagi negara-negara sekuler, maka perkembangan alat judi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan sebagai alat judi, monggo saja, sah-sah saja digunakan. Gitu loh. Kenapa? Karena tidak terikat pada nilai budaya dan agama. Seperti contoh di Las Vegas, di Los Angeles. Bagaimana mereka, alat-alat judi mereka canggih-canggih. Itu sebagai bukti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ya. Atau bahkan sekarang melalui HP kita, Android kita bisa melakukan judi online. Ya. Itu produk teknologi. Ya. Tapi itu bertentangan dengan nilai budaya. Nah, ini harus dipahami mahasiswa sekalian. Ini. Dan yang ketiga, ini mitra saat diperlukan saja. Ya, ketika ilmuwan membutuhkan pertimbangan agama, ya dia akan melakukan dialog. Kalau tidak, ya tetap mereka melaksanakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, gitu loh. Ini. Artinya di nomor 3 ini, pertimbangan agama dan nilai budaya itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Ini. Nah, oke. Dari penjelasan saya tadi, maka konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sosial budaya itu memiliki 4 konsep. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai tergantung dalam Pancasila. Tidak boleh bertentangan. Kamu mampu membuat makanan yang enak melalui peralatan yang canggih. Ya. Tapi makananmu ketika mau diedarkan tetap harus berlabel halal. Tetap harus lolos uji BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau nggak lolos uji halal, seenak apapun makanan yang kamu produksi dengan teknologi yang canggih tadi, maka tidak boleh beredar. Ini. Ya. Kamu sebagai seorang bidan menemukan teknik melahirkan yang tanpa menimbulkan rasa sakit misalnya. Teknik melahirkan, kamu menemukan sebuah teknologi yang melahirkan yang tanpa menimbulkan rasa sakit, atau rasa sakitnya bisa dipindah ke bapaknya, ke suaminya misalnya, seperti itu. Tapi ilmu pengetahuan teknologi yang kamu temukan tadi, ya, dalam konteks teknik melahirkan sebagai contoh tadi, itu harus melalui uji
uji kaidah agama dan kaidah budaya. Ya. Apakah itu halal dilakukan, boleh dilakukan atau tidak? Nah, ini. Ya. Ini contoh seperti dulu sesar. Sesar itu menjadi barang yang yang baru di tahun 80-an. Ya, 80 90-an. Banyak muncul pertentangan. Lazimnya memang kelahiran itu ya seperti yang kelahiran normal lazimnya. Tapi kemudian muncul mekanisme bedah sesar. Nah, ini. Bedah sesar kemudian boleh atau tidak diperbolehkannya berkembang di Indonesia, tentu harus melalui pertimbangan budaya, melalui pertimbangan agama. Boleh tidak melalui teknik kelahiran seperti itu? Nah, itu. Lalu kemudian otorisasi keagamaan misalnya melalui MUI atau apapun itu memberikan fatwa bahwa bedah sesar dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Baru kemudian itu boleh diterapkan di masyarakat. Nah, itu bukti bahwa Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan IPTEK itu sendiri. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, bahwa memang tidak boleh perkembangan ilmu pengetahuan itu yang lepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi harus didasarkan pada kaidah agama, memberikan maslahat bagi masyarakat. Itu. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK. Jadi Pancasila yang mengendalikan IPTEK, bukan IPTEK yang mengendalikan Pancasila. Agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Atau yang disebut sebagai indigenisasi ilmu atau membumikan ilmu. Nah. Oke, ini inti dari konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila dibutuhkan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sosial budaya. Nah, karena hal-hal berikut. Pertama, ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak didasarkan pada nilai budaya dan agama atau nilai-nilai Pancasila, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ini saya contohkan kerusakan lingkungan misalnya. Ya. Bagaimana penambangan batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lain-lainnya di Kalimantan dan Sumatera dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, itu pada hakikatnya membawa dampak negatif bagi kerusakan lingkungan. Berapa banyak lahan tandus yang muncul sebagai akibat penggalian batu bara. Ini bagaimana banyak hutan yang ditebang karena untuk menggali minyak bumi, mengepor minyak bumi. Oke. Begitupun di dunia medis gitu loh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menciptakan obat-obatan untuk mengatasi sakit-sakit tertentu, ketika tidak dikendalikan didasarkan pada nilai agama, itu ternyata rentan terhadap penyalahgunaan. Seperti tramadol yang saya bilang tadi, amfetamin. Ini membawa dampak negatif. Dan tentu itu tramadol, amfetamin ketika tidak dikendalikan, dimanfaatkan dengan baik, maka itu akan menjadi kerusakan mentalitas, moralitas anak-anak muda, generasi penerus bangsa. Gitu loh. Ini. Oke. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan IPTEK yang dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir, bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ini. Jadi sila-sila Pancasila sebagai kontrol, pengendali dari kemajuan IPTEK itu sendiri. Berapa banyak perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang ada di luar sana, yang kemudian ketika sampai Indonesia itu ternyata tidak pas, tidak sesuai, sehingga negara melarang itu. Misal dalam dunia medis, negara-negara Barat itu menciptakan obat-obatan
yang digunakan untuk eksekusi mati narapidana tertentu. Ya, contoh misalnya Amerika Serikat itu menerapkan eksekusi mati dengan cara disuntik obat mati. Tidak tahu apa obatnya itu. Ya. Tapi kemudian di Indonesia hal itu tidak diterapkan. Ya. Tidak diadopsi. Ya. Nah, kenapa eksekusi mati dengan menggunakan obat mati, obat apa namanya, obat-obatan pembunuh, misalnya obat-obat medis yang sifatnya membunuh, itu dalam kaidah Pancasila lebih kejam dibandingkan eksekusi mati dengan cara ditembak misalnya. Ini akan menimbulkan efek sakit yang lebih lama dibandingkan dengan ditembak misalnya. Ini. Atau saya bilang tadi perkembangan iptek dalam bidang perjudian misalnya, judi online misalnya segala macam. Itu juga dilarang. Itu. Undang-undang ITE melarang itu. Ini. Ya. Kemudian ketiga, nilai-nilai kearifan lokal menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan. Artinya perlunya Pancasila itu ternyata ada nilai-nilai kehidupan kearifan lokal dalam lingkungan kita. Yang saya bilang tadi, sudah mulai bergeser. Sudah mulai berganti. Ya. Budaya gotong royong diganti dengan sikap individualis. Ya. Bahkan di kota-kota besar, itu tidak tahu siapa tetangga kiri dan kanan. Jarang membaur di masyarakat. Mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting saya kenyang, orang lain kelaparan, biarin aja. Gitu. Nah, ini contohnya. Ya, budaya gotong royong sudah mulai hilang, diganti dengan sikap individualistis. Ya, bahkan sampai di kampung-kampung. Dulu masyarakat di kampung kita, ketika buat rumah itu nggak bingung mikirin biaya tukang. Kenapa? Tetangga pasti bayar. Tetangga pasti bantu tenaga. Tapi sekarang, kalau kita tidak punya biaya tambahan untuk tukang, kita tidak bisa buat rumah. Itu bukti bahwa budaya gotong royong sudah mulai tergantikan dengan sikap-sikap yang individualis. Sikap berusaha aja ramah tamah masyarakat Indonesia sekarang udah diganti dengan gaya hidup yang hedon. Itu loh. Ya, apalagi sekarang ditambah dengan aplikasi toko online, aplikasi jual beli online yang semakin menjamur. Yang ketika tidak dimanfaatkan secara bijak membuat kita menjadi hedon. Ya. Hidup bermewah-mewahan misalnya. Konsumerisme. Gitu. Sekarang kita dengan adanya Shopee, Bukalapak, Lazada dan segala macamnya, toko-toko online itu secara sadar atau tidak sadar membawa dampak negatif. Selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif. Bahwa kita memiliki sifat konsumerisme. Gitu. Ya, membeli barang kebutuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya misalnya. Ini. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis yang saya jelaskan tadi. Nah, itu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, mahasiswa sekalian, ini berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Ya. Dalam materi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa posisi Pancasila itu tidak mengarah pada ideologi agama tertentu, tidak mengarah sepenuhnya pada komunis, dan tidak mengarah pada sepenuhnya pada liberalis. Pancasila itu di tengah-tengah. Ya. Pancasila tidak menutup diri untuk berinteraksi dengan ideologi agama komunis atau liberalis. Tapi justru Pancasila mengambil kebaikan sisi-sisi positif dari ideologi agama komunis dan liberalis. Lihat sertifikasi
halal pada semua produk makanan. Itu ideologi agama. Ya. Penetapan hari libur keagamaan itu ideologi agama banget tuh. Ini ya, pengangkatan sumpah jabatan bagi orang-orang misalnya dilantik presiden, menteri atau apapun itu. Itu bukti bahwa kita mengerti ideologi agama. Tapi di sisi lain kita juga mengerti ideologi kebaikan, ideologi komunis. Ini ya, mengerti ideologi komunis. Ya, penetapan harga 9 bahan pokok oleh negara, pengendalian harga. Maka kemarin ketika minyak goreng harganya naik, ya, melonjak, negara kalang kabut bagaimana cara menurunkan harga minyak goreng itu. Ya, bagaimana negara menetapkan harga bahan bakar minyak, BBM yang kita pakai di motor dan mobil kita. Itu bagaimana negara memonopoli harga supaya masyarakat mampu membeli, mampu memenuhi kebutuhannya. Tapi di sisi lain kita juga mengerti ideologi kebaikan-kebaikan, ideologi liberalis. Ya, liberalis. Ya, di mana kita memberikan kebebasan bagi individu untuk mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kreativitasnya tanpa campur tangan negara secara mayoritas. Nah ini, melalui ilustrasi ini, saya ingin menekankan bahwa Pancasila sebagai bangunan ideologi itu penting. Karena ini menyiratkan bahwa negara kita ini bukan negara agama. Jadi tidak bisa Indonesia itu kemudian menggunakan suatu kaidah agama tertentu yang kemudian dijadikan sebagai dasar aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha. Negara Indonesia adalah negara yang mengakui keragaman agama dan kepercayaan masyarakatnya. Nah ini. Maka ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian pengen merubah ideologi negara, merubah halauan kita sebagai bangsa menjadi negara agama, ya, itu penyalahgunaan. Itu tidak sesuai dengan paradigma pembangunan ideologi yang kita pedomani sampai sekarang ini. Maka kemudian kemarin HTI dibubarkan, disebut Tahrir Indonesia HTI. Ada golongan radikal Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara yang saat itu, dan banyak bidan-bidan yang terekrut saat itu. Ini dalam kelompok-kelompok Gavatar ini, yang kemudian ditindak oleh negara karena menyalahi dari arah koridor Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Nah, atau Partai Komunis Indonesia yang berkembang saat itu. Nah, ini memberikan pemahaman dalam profesi kita bahwa dalam sebagai bidan misalnya ketika dalam melayani pasien atau melayani masyarakat, itu kita harus berdoman pada konteks ini, gitu loh. Bidan Muslim tidak hanya menerima pasien Muslim saja, gitu loh. Dia mempunyai kewajiban sebagai warga negara untuk memberikan pelayanan bagi orang-orang yang mungkin berbeda agamanya dengan dia, gitu loh. Nah ini yang perlu dipahami, mahasiswa sekalian. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan. Nah ini yang saya bilang tadi. Mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk profesi yang akan kalian lakukan nanti. Nanti profesi kalian nanti dijalankan juga tentu dalam rangka mendukung pembangunan ideologi melalui pelayanan yang kalian berikan di masyarakat, yang saya bilang tadi. Selanjutnya, oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sesuatu yang harus dilakukan. Sebab pembangunan nasional yang terlepas dari ideologi Pancasila justru akan menyebabkan sekuler. Ini sekuler, pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Urusan agama dan pemerintahan dipisahkan. Ya, kalau itu sudah sekuler, maka
ideologi, perkembangan masyarakat sudah menjadi tidak terkendali lagi. Ini masyarakat tentu akan lepas dari kaidah budaya dan agama. Ya, karena urusannya dipisahkan. Contoh Turki, ya, Turki itu negara Muslim tapi sekuler. Orang yang mau berhijab silahkan, yang tidak berhijab silahkan. Itu, silahkan aja. Ya, karena memisahkan urusan agama dan pemerintahan. Agama tidak boleh di apa namanya ikut campur dalam urusan pemerintahan. Ini bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan tradisi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan nasional tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu atau ideologi berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Ini, ya, ini yang saya bilang tadi, ketika seorang bidan tidak berpedoman pada kaidah pembangunan ideologi Pancasila, maka yang terjadi di masyarakat tentu perpecahan, disintegrasi bangsa. Oh, bidan itu hanya melayani pasien yang muslim aja, misalnya. Oh, bidan itu orang yang sekuler, misalnya. Ya, orang yang sekuler. Di samping melakukan pelayanan, dia juga memasang tarif yang tinggi untuk pelayanannya, misalnya. Dia melupakan kaidah pengabdian dia sebagai seorang makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Ini bidan yang sekuler itu berarti dia lupa bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan, ya, di mana Tuhan memerintahkan untuk membantu sesamanya, ya, sehingga dia hanya orientasinya pada materi. Nah, itu bidan yang sekuler, dan itu tidak sesuai dengan kaidah paradigma sebagai pembangunan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Ini. Oke, kemudian selanjutnya, mahasiswa sekalian, ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Ini kita tentu masih ingat, mahasiswa sekalian, manusia ini adalah makhluk individu yang dia punya privasi, punya hak. Dia makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di sisi lain, dia juga makhluk politik yang haus akan kekuasaan. Nah, ini yang haus akan kekuasaan, rela menghalalkan segala cara agar dia menang, rela melakukan apapun supaya tetap jadi nomor satu, ya. Dan itu tertanam dalam diri kita masing-masing. Itu kodrat bahwa kita adalah makhluk politik, selalu pengen menang, nggak pengen kalah. Nah, ini mahasiswa sekalian, seorang bidan, seorang guru, mereka juga makhluk politik, ya. Mereka pengen punya kepercayaan terhadap pasien yang lebih dibandingkan bidan yang lain, ya. Dia pengen pasiennya banyak, rame kliniknya. Itu Pancasila sebagai paradigma politik, ya. Itu politik, itu kita makhluk politik, ya. Kita pengen jadi yang terbaik, pengen jadi yang terkuat, gak pengen jadi yang terlemah. Itu. Nah, ini saya ilustrasikan dalam konteks perpolitikan negara. Semua calon presiden itu pasti pengen menang. Nggak ada orang yang presiden kemudian pengen kalah. Nah, ini. Maka kadang untuk menang, seorang capres akan melakukan hal apapun itu, menyebar hoax pada lawannya, ya, menjatuhkan lawannya, ya. Kalau menang jumawa, kalau kalah nggak terima, nggak ikhlas, gitu. Ini kalau capres ini saya ganti dengan gambar seorang bidan, ya, karena bisa membayangkan, ya, bagaimana seorang bidan kalau dia tidak
di koridor diarahkan, diberikan arah bidan yang mendukung pembangunan paradigma politik. Kalian bisa membayangkan bagaimana seorang bidan yang kemudian tidak memiliki arah pembangunan paradigma politik yang baik. Ya, ini bagaimana seorang bidan yang pengen menjatuhkan bidan yang lain, memberikan nyebar berita hoax pada bidan yang lain, supaya pasien dari bidan yang lain itu pindah ke tempat berobat pada dirinya. Ya, secara otomatis itu membawa konsekuensi dampak materi. Atau seorang bidan yang yang kemudian bidan ini kan masih boleh memilih dalam pemilu gitu ya. Nah, bidan ini kalau dia ASN, aparatur sipil negara, dia bidan yang ikut berkampanye bagi pasangan calon tertentu, itu kan tidak diperbolehkan. Itu ini bidan ini kan strategis. Kenapa? Dia memiliki pasien yang banyak, maka secara otomatis pangsa pasar suara untuk pemilu ini juga banyak. Dia mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat langsung dan menitipkan kampanye-kampanye tertentu. Misalnya dalam label plastik obat yang kalian berikan ke pasien itu ditempel pasangan calon tertentu misalnya. Ada yang seperti itu. Itu kan tidak diperbolehkan. Karena itu sudah mempengaruhi profesionalisme politik yang kalian lakukan, sudah mempengaruhi profesionalisme kalian sebagai seorang bidan. Ini. Oke. Suami kalian nyalon anggota dewan. Misalnya kalian seorang bidan, suaminya menyalonkan diri menjadi anggota dewan. Maka profesi kalian sebagai bidan itu tidak boleh diintervensi oleh politik untuk politik menjadi anggota dewan tadi, walaupun itu suami kalian sendiri. Inilah pentingnya paradigma sebagai bangunan politik. Kenapa ketika kalian terbawa arus dalam politik, maka itu akan mempengaruhi profesionalisme kalian. Itu. Nah, ini paradigma sebagai bangunan politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik berdasarkan pada dasar ontologis, hakikat manusia. Ya. Apa hakikat manusia? Yang saya bilang tadi, makhluk monopluralistis. Makhluknya satu mono, tapi plural. Dia makhluk individu, makhluk sosial, juga makhluk politik. Sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Ini. Oleh karena itu, dasar ontologis manusia dalam pengembangan paradigma bidang politik itu menempatkan manusia sebagai subjek negara. Manusia sebagai subjek negara. Ya. Kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Ya. Profesi kalian, saya bilang tadi, itu harus benar-benar menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tidak boleh ada intrik-intrik lain. Tidak boleh ada pengaruh intervensi bidang politik yang lain yang mempengaruhi profesi kalian sebagai seorang bidan. Pun itu terjadi pada guru atau profesi dokter atau apapun itu yang sifatnya profesional. Nah, bidan, guru, dokter, ketika mereka ASN, mereka boleh memilih dalam pemilu, tapi tidak boleh ikut berkampanye. Kenapa? Akan mempengaruhi profesionalismenya. Ini. Ketika mereka berkampanye, mereka merupakan tugasnya pelayanan di masyarakat. Ini. Walaupun dalam konteks tertentu, seorang bidan boleh nggak nyalon anggota dewan nyalon anggota dewan atau nyalon bupati atau wali kota, boleh, silahkan. Ya, tapi harus meninggalkan profesinya sebagai seorang bidan, dokter atau guru untuk nyalon. Itu tidak boleh berprofesi sebagai seorang bidan, dokter atau ASN misalnya,
tapi kemudian tetap dia berkiprah dalam dunia politik. Ini kenapa? Karena saat dia dibutuhkan untuk melayani masyarakat, dia akan sibuk dengan urusan politiknya. Ini Wakil Bupati Lampung Tengah, Dr. Ardito misalnya, boleh dia berpolitik, tapi dia meninggalkan dulu secara sementara atau permanen profesi dokternya. Ini maksud sekalian, tidak boleh dia melaksanakan profesi sebagai seorang dokter ataupun sekaligus dia sebagai wakil bupati misalnya, atau dokter Wahdi misalnya. Dokter Wahdi misalnya dia wali kota, sementara dia seorang dokter juga, maka dia harus meninggalkan sementara profesi dokternya, ya, karena berkiprah di dunia politik. Itu. Nah, kenapa? Karena dalam rangka untuk merealisasikan tujuan harkat dan martabat manusia. Ya. Ketika dijalankan dua sekaligus profesinya tadi sebagai wali kota dan sebagai dokter, maka tujuan harkat realisasi harkat martabat dalam pelayanan dia sebagai seorang dokter tentu akan terbengkalai dengan kegiatannya dalam dunia politik. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan di dalam istilah ilmu hukum dan kadang-kadang disebut sebagai asasi manusia. Nih, dalam paradigma pembangunan politik, dalam profesi apapun itu, ya, maka harus mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia terhadap orang lain. Ya, kenapa? Karena HAM ini adalah hak transendental yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini yang wajib dijunjung tinggi. Itu loh. Ini seorang bidan yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, nah, maka dia sudah tidak berpedoman dalam kaidah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Ya. Seorang guru yang ketika tidak memberikan pelayanan pengajaran yang baik, maka dia tidak sudah mengesampingkan paradigma Pancasila dalam pembangunan politik. Ini hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup. Setiap orang berhak untuk hidup. Maka ketika orang sakit, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis. Ini secara individu, secara hak. Ini karena dia adalah makhluk pribadi juga yang punya hak untuk hidup, punya hak untuk sehat. Dan kita dibayar negara untuk memberikan pelayanan itu. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka ketika orang yang berprofesi sebagai guru, mereka berkewajiban dibayar negara untuk memberikan kewajibannya. Perpanjangan tangan negara untuk memberikan kewajiban pendidikan. Nah, ini dalam bidang pembangunan politik. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain dengan mendepankan hak asasi manusia. Dalam sistem politik, negara harus didasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjemahan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang terjemah sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara didasarkan pada asal mula rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara kita, Indonesia, dengan ideologi Pancasila itu mengedepankan kekuasaan rakyat. Ya. Maka dalam pasal 3 kalau tidak salah Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kekuasaan rakyat. Itu loh. Ini restat bukan mastat gitu. Berdasarkan pada hukum, bukan hanya kekuasaan belaka. Maka kekuasaan tertinggi sebagai perwujudan hukum di dalam kehidupan bernegara, maka itu adalah kekuasaan rakyat itu. Ini presiden kekuasaannya legal, kenapa? Karena dipilih langsung oleh rakyat. Bupati, gubernur, wali kota itu kekuasaannya legal, kenapa? Dipilih langsung oleh rakyat. Ya, kekuasaan politis. DPR, DPRD, kekuasaan anggota dewan itu legal, kenapa? Karena dipilih langsung oleh rakyat. Maka kekuasaan yang legal dalam perpolitikan di Indonesia
itu adalah kekuasaan yang dipilih langsung oleh rakyat. Maka kemarin ketika ada wacana Presiden Jokowi mau diperpanjang masa jabatannya tanpa melalui pemilu, maka secara otomatis menyalahi dari tata aturan perundang-undangan baik maupun dari uh, kaidah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Kenapa? Sebuah kekuasaan itu harus dipilih oleh rakyat. Tidak boleh kekuasaan itu kemudian diperpanjang tanpa pelibatan dari rakyat. Dalam konteks ini pemilu. Ini. Oke. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Ini sekarang lagi rame harga minyak goreng naik, harga pertamak naik. Yang secara otomatis ketika BBM naik, maka harga kebutuhan pokok itu juga otomatis akan naik, apalagi menjelang puasa seperti ini. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Dalam konteks Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, maka hakikatnya itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakatnya itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini kata kuncinya. Maka yang dikembangkan hakikatnya adalah ekonomi yang berdasarkan pada ekonomi kerakyatan. Ini. Nah, loh, Pak, kenapa kok tetap negara menaikkan harga? Harga minyak goreng, harga bahan bakar minyak misalnya. Nah, kembali lagi negara juga harus memikirkan maslahat pembangunan dalam sektor yang lain. Ini tidak serta-merta untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kehidupan sosial, dia mengesampingkan pembangunan dalam bidang yang lain. Gitu loh. Ini. Di satu sisi negara tetap memberikan subsidi, tapi di sisi lain negara juga harus mementingkan pembangunan dalam sektor yang lain. Nah, di posisi ini kan dilema negara. Ya. Keputusan negara untuk menaikkan harga minyak goreng atau kemudian menaikkan harga bahan minyak itu adalah keputusan yang paling hakikatnya yang paling sulit diambil. Ya. Kenapa dalam sistem perekonomian negara hakikatnya harus memastikan masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini. Oke. Ada beberapa tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ekonomi. Pertama, kapitalisme. Ya. Pemilik modal masih menguasai sistem perekonomian negara kita. Ya. Kenaikan harga minyak goreng itu juga sedikit banyak itu dipengaruhi oleh para pemilik modal yang mereka menguasai sistem perekonomian dari produksi hingga distribusi. Nah, ketika minyak goreng ditimbun, ketika minyak goreng langka, maka hukum ekonomi berlaku. Barang langka, harga naik. Itu kapitalis. Ini tantangan kita. Ini. Padahal di sisi lain negara berkewajiban untuk memastikan rakyatnya mampu memenuhi kebutuhannya. Globalisasi merupakan lemahnya daya saing bangsa dalam pengembangan ekonomi. Nah, sehingga dalam konteks perekonomian global, banyak negara yang menempatkan Indonesia sebagai konsumen. Gitu loh. Dan kita belum mampu merubah itu. Gitu loh. Belum mampu merubah dari pola konsumen menjadi pola produsen. Ini. Kemudian yang ketiga, pola ekonomi masyarakat Indonesia itu masih pada konsep tataran konsumerisme. Ya, kita ini konsumen. Kita dimanja dengan berbagai macam produk yang datang ke Indonesia. Nah, sementara kita belum mampu untuk memproduksi barang. Kita hanya pemakai. Ini tantangan kita sebagai Pancasila dalam perekonomian Pancasila. Bagaimana kita menjadi produsen, bukan hanya sebagai konsumen terus-menerus. Gitu loh. Handphone kita konsumen, motor kita konsumen, mobil kita konsumen,
Kosmetik kita konsumen. Ya. Perabotan rumah tangga, lihat mereknya Samsung, Hitachi, Sharp, Polytron, dan segala macamnya. Kita konsumen. Gitu loh. Padahal dalam pengembangan Pancasila sebagai paradigma ekonomi, maka hakikatnya bangsa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung pada produk orang lain. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada sini. Nah, ini budaya masyarakat Indonesia cenderung pragmatis, yang menilai sesuatu berdasarkan puas dan berhasil, tapi tidak pernah berorientasi pada proses. Kita tidak pernah belajar. Itu. Dan ini yang menyebabkan kita selalu menjadi konsumen. Oke. Ini kelemahan kita. Perekonomian Indonesia harus berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik dan berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan masyarakat luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, kesejahteraan seluruh bangsa. Pengembangan tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Nah, ini. Ya. Dalam konteks ini, mahasiswa sekalian, ekonomi kita ini hakikatnya berdasarkan pada ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang memanusiakan manusia, yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Itulah. Bagaimana cara mensejahterakan? Kita harus kuasai sektor ekonomi dari hulu sampai hilir. Dari produsen, distributor, dan konsumen yang secara otomatis adalah masyarakat Indonesia sendiri. Saya contohkan misalnya, ya, kalau obat-obatan, misalnya, vaksin corona kemarin. Kalau vaksin corona kita mampu buat sendiri, didistribusikan sendiri, dan dipakai sendiri oleh masyarakat Indonesia, ya, itu kan secara otomatis pergerakan perekonomian dari mulai produksi, distribusi sampai konsumsi itu akan mensejahterakan masyarakat, akan mensejahterakan masyarakat Indonesia, baik dari sisi produsen, konsumen ataupun warga negara. Kenapa? Semua sektornya dikuasai. Itu dalam sisi medis. Ya. Bio Farma, kita acungi jempol, mereka mampu membuat obat-obatan yang produk Indonesia. Tapi dalam konteks obat-obatan yang lain yang sifatnya spesifik, khusus, spesial, untuk penyakit-penyakit tertentu kita masih impor. Ini itu tadi, kita orientasinya Pak masih pada hasil. Itu bukan pada proses. Kita tidak pernah belajar bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan obat-obatan misalnya dalam dunia medis dan dunia otomotif misalnya. Kita tidak pernah belajar bagaimana membuat motor, mobil. Kita memakai terus. Bayangkan kalau dari produsen, distribusi sampai kepada konsumen itu dikerjakan oleh orang-orang dalam negeri, masyarakat tentu akan sejahtera. Kenapa semua sektor dalam perekonomian dikuasai? Dan ini sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dilulukan dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Ini. Mobil kita buat sendiri, misalnya mobil merek Garuda, misalnya, distribusikan oleh negara, oleh masyarakat, yang beli masyarakat Indonesia. Kan semua tingkatan ini untung semua. Kalau sekarang kan enggak, mobilnya buatan Jepang, ya, didistribusikan orang Jepang, konsumennya orang Indonesia. Uang kita keluar. Uang kita tidak berputar di dalam, tapi berputar di luar. Nah, ini masalah sekalian. Ini dalam konteks paradigma pembangunan ekonomi. Dalam dunia medis pun seperti itu. Terakhir, ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Ya. Yang kalau ini tidak tercapai, maka yang terjadi disintegrasi bangsa. Ya. Berbagai banyak ancaman pertahanan dan keamanan yang
mengancam bangsa kita. Ini baik ancaman dari luar ataupun dari dalam. Ini ancaman-ancaman dari luar, misalnya bagaimana kapal asing mencuri ikan di Indonesia. Ya, ancaman-ancaman dari dalam, misalnya gerakan-gerakan separatis, misalnya organisasi Papua Merdeka, GAM dulu misalnya, OPM dan segala macam. Pertahanan keamanan negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu sehingga berakibat terjadi negara totaliter atau otoriter. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara dikembangkan berdasarkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Ini polisi, Tentara Nasional Indonesia itu bukan hanya alat negara untuk melindungi sekelompok orang tertentu. Tapi pada hakikatnya mereka itu adalah negara yang melindungi warga negara Indonesia secara keseluruhan, secara utuh. Ini. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Kenapa mereka itu bekerja untuk sebagai alat negara yang untuk melindungi warga negara Indonesia secara keseluruhan. Ini. Maka pertahanan dan keamanan itu berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya. Polisi harus mampu menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat sehingga masyarakat mampu beraktivitas dengan nyaman, dengan tenang, tanpa takut dibegal, tanpa takut dicuri. Pertahanan dan keamanan harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dan seluruh warga negara dan seluruh masyarakat sebagai warga negara. Mementingkan warga negara. Ya, karena mereka dibayar untuk memberikan pengayoman, keamanan dan ketertiban di masyarakat, baik dari ancaman dari luar ataupun dari dalam. Pertahanan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar bersamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. Tidak boleh alat negara, polisi ataupun TNI tadi itu kemudian karena mentang-mentang polisi atau TNI dia memiliki derajat yang lebih tinggi sehingga meremehkan masyarakat sipil misalnya. Tidak boleh, karena pada hakikatnya mereka sama dengan ASN, memberikan pelayanan di masyarakat. Itu. Begitupun bidan. Bidan itu juga berkontribusi terhadap paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan dalam bidang kesehatan. Gitu loh. Kalau kalian memberikan pelayanan kesehatan yang baik di masyarakat, memberikan pengabdian yang baik di masyarakat, kalau masyarakat sehat-sehat, maka itu merupakan wujud pertahanan dan keamanan di masyarakat yang kalian wujudkan melalui profesi. Gitu. Dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat. Benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya dalam bidang hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Ini. Bidan itu juga berkontribusi dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Ketika kalian sebagai seorang bidan, angka kematian bayi dalam melahirkan masih tinggi, maka kalian belum mampu mewujudkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan kesehatan di masyarakat itu. Kalian belum memberikan rasa aman bagi ibu-ibu yang mau bersalin. Ketika kalian menjadi seorang bidan, kemudian masyarakat masih banyak yang sakit tapi tidak tertangani dengan baik, ya, itu berarti kalian belum mampu memberikan kontribusi pengabdian pelayanan kesehatan di masyarakat. Itu mewujudkan pertahanan keamanan loh dalam bidang kesehatan. Baik itu pun seorang guru juga. Ketika seorang guru belum memberikan pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan, maka dia belum mewujudkan ketahanan pendidikan, belum memberikan rasa aman bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Artinya setiap profesi itu juga berkontribusi dalam bidang pembangunan, pertahanan, dan keamanan tadi. Ini. Oke.
Baik, mahasiswa sekalian, untuk yang terakhir ada tugas terakhir kita. Nah, tugas terakhir kita untuk uh, mata kuliah Pancasila. Pertama, saya minta untuk buat makalah. Yang makalah itu mendeskripsikan suatu fenomena atau kasus dalam kehidupan kita, baik itu di lingkungan masyarakat, berbangsa atau bernegara, yang fenomena atau kasus itu tidak sesuai dengan kaidah Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, baik itu dalam bidang iptek, sosial budaya, ideologi, politik, ekonomi, ataupun hankap. Jadi saya minta untuk cari sebuah kasus uh, yang apa namanya uh, yang bercerita tentang ketidaksesuaian, yang kasus itu tidak sesuai dengan penjelasan saya tadi tentang perwujudan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Itu. Misalnya ada sebuah kasus sebuah klinik yang melayani aborsi legal. Ini kan tentu dalam bidang iptek, sosial budaya. Ada kasus misalnya kelangkaan harga minyak goreng. Misalnya itu kan kasus dalam bidang ekonomi itu. Artinya dalam kasus bagaimana para pemilik modal belum mengedepankan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Ataupun kasus-kasus gerakan separatis misalnya di berbagai wilayah di Indonesia, atau kasus kecurangan politik misalnya, atau berkaitan dengan profesi-profesi keahlian sebagai seorang bidan misalnya, yang kasus itu tidak sesuai, atau kasus misalnya di Kendeng misalnya, tentang pembangunan pabrik semen yang menggusur areal masyarakat, ini kan berkaitan dengan bidang ekonomi. Atau kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan di desa Wadas misalnya, itu kan juga berkaitan dengan bidang ekonomi juga. Ini. Atau kasus penyalahgunaan obat-obatan, ini kan bidang iptek dan sosial budaya itu. Atau obat-obatan terlarang misalnya, obat yang harus dengan resep dokter tapi dijual atau dibeli secara bebas. Nah itu. Silakan analisis salah satu kasus berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian analisis fenomena tersebut berdasarkan kaidah 5W1H. What, where, when, why, itu dan how. Gitu ya. Apa yang melatar belakangi, di mana terjadinya, kapan terjadi, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana penyelesaiannya. Dikerjakan secara individu, diketik pada kertas A4, margin 3433, spasi 1,5, font 12, dan rata kiri kanan. Struktur makalah terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Dikirim pada Google Classroom pada menu pertemuan ke-11 sampai 15, paling lambat Minggu 17 April 2022, artinya 2 minggu dari sekarang. Untuk kasusnya bebas. Silakan kalian, selama kasus itu bisa dikaitkan dengan ketidaksesuaian Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, sosial budaya, ideologi, politik, ekonomi, atau pertahanan dan keamanan. Ini yang tugas terakhir kita. Saya rasa itu mahasiswa sekalian untuk pertemuan terakhir kita secara virtual untuk materi Pancasila. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.